Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat, sejahtera, sukses selalu untuk semua teman-teman dimanapun berada ya. Oke, kalau di video sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang 3 sumber modal. Yang pertama adalah dari bank, yang kedua adalah dari investor, dan yang ketiga adalah dari market. Maka kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail tentang market atau pasar. Sebenarnya teman-teman semua, kita selalu disibukkan atau direpotkan dengan yang namanya modal usaha. Setiap kita mau buka usaha, setiap kita mau mengembangkan usaha, setiap kita mau menambah usaha, selalu yang jadi permasalahan adalah modal. Teman-teman semua, kali ini saya terangkan tentang pengalaman dulu pada waktu saya merintis usaha di kerajinan kulit. Itu kira-kira tahun 2000 ke bawah, masih belum online, masih offline. Pada waktu itu dalam saya mengawali usaha, saya hanya bermodalkan tenaga, pikiran, dan waktu. Barangnya milik orang lain. Saya mengunjungi beberapa pengusaha pembuat kerajinan kulit. Pada waktu itu adalah jaket kulit, dompet, tas. Maka saya menawarkan diri untuk menjualkan produk mereka. Saya tidak kulaan, saya hanya menjualkan. Dan produk-produk itu saya jual di toko-toko, di koperasi. Dan kalau sudah laku, maka hasil penjualannya itu saya setorkan langsung ke pengusaha itu, sehingga kita saling bisa memutar modal itu. Itu terus saya lakukan bertahun-tahun, sehingga dari sana saya memiliki modal. Dari modal itu maka saya mengembangkan diri untuk membuka usaha sendiri. Tepatnya pada itu tahun 97 saya buka usaha kerajinan kulit. Setelah saya buka usaha sendiri, saya kembangkan lagi terus. Tetap pasar saya adalah di toko dan di koperasi-koperasi yang ada di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Dan sistem saya pada waktu itu karena di koperasi itu menggunakan sistem konsinyasi, titip laku bayar. Jadi barang yang kita titipkan yang dibayar oleh koperasi itu, dan itulah yang modal yang terus saya putar. Dan itu terus berkembang sampai akhirnya saya memiliki beberapa tempat toko yang ada di Kota Malang. Dan di awal tahun 2010 saya mengembangkan usaha melewat online. Kalau sebelumnya adalah offline di beberapa toko ya, terus saya kembangkan lewat offline. Sama di offline juga seperti itu. Tapi karena di usaha yang sebelumnya di perjalanan itu saya sempat mengambil modal di bank. Itu salah satu mungkin saya anggap satu keliruan dari yang saya lakukan. Sehingga dari modal bank itulah sedikit tidak tambah banyak, akhirnya tambah banyak utangnya. Maka saya harus memutar otak kembali bagaimana saya mencari modal kembali tanpa harus saya hutang di bank. Maka saya lewat jualan online. Pada waktu itu adalah saya hanya bermodalkan beberapa gambar, beberapa produk yang ada di teman-teman pengrajin yang ada di sekitar wilayah saya upload di YouTube, saya upload di website. Maka dari sanalah mulai datang beberapa pemesan. Dan pada waktu itu pemesan selalu saya wajibkan untuk menyetorkan dulu DP-nya, yaitu sebesar 50%. Itulah sebenarnya pasar yang saya maksud. Jadi saya harus bisa menggarap pasar, di mana pasar itu yang harus memberikan saya modal, tanpa saya harus mencari modal hutangan di bank atau di investor. Dari para pemesan itu rata-rata saya wajibkan 50%. Maka dari 50% itulah modal yang bisa saya kelola untuk memproduksi. Setelah berjalan waktu produksi, barang jadi,
maka pemesan saya telepon atau saya WA atau saya email biasanya. Itu bahwa produknya sudah jadi, tolong dilunasi, nanti barang akan segera kami kirim. Selalu seperti itu. Dan itu berjalan bertahun-tahun dan selalu seperti itu. Jadi kalau teman-teman usaha di bidang online, sekali lagi kami ingatkan jangan sampai melepas barang sebelum pemesan adalah melunasi. Saya selalu seperti itu, dan sampai sekarang sudah hampir kurang lebih 400 perusahaan yang kami tangani secara online. Itu adalah baik BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi gitu teman-teman, bagaimana pasar itu harus kita garap ya. Dan untuk pasar ini, market ini, tidak melulu teman-teman harus di online ya, maupun online juga banyak sebenarnya pasar yang bisa kita garap. Contoh yang sederhana adalah para broker atau para pemindah atau menjualkan barang produk orang lain itu barang orang lain. Itu juga sama, intinya dia tidak bermodal, dia hanya bermodalkan yaitu tenaga pikiran. Dia tawarkan kemana-mana barang milik orang lain yang sudah dijual itu, maka dia akan mendapatkan selisih dari penjualannya itu. Setelah dia mendapatkan modal, maka dia bisa mengembangkan untuk usaha apa ini berikutnya. Jadi praktis sebenarnya di sini yang saya tekankan ke teman-teman semua adalah bagaimana kita menggarap pasar itu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman bisa memulai dengan produk yang ada di sekitar Anda, bisa produk teman Anda, bisa produk saudara-saudara Anda atau tetangga Anda. Silakan dijualkan, dibantu menjualkan. Kalau sudah laku ya silakan disetorkan. Maka kembangkan kemampuan Anda untuk berjualan dulu. Jangan memikirkan Anda harus utang dulu. Kalau Anda harus memikirkan utang atau modal dulu, itu belum Anda berusaha untuk mendapatkan keuntungan, Anda sudah berpikir bagaimana membalikan uang itu di pihak bank atau pihak investor. Maka sebaiknya Anda harus belajar dulu dengan penuh semangat untuk mendapatkan bagaimana saya mendapatkan penghasilan dari modal yang ada di market itu. Mungkin itu teman-teman yang sedikit saya gambarkan dengan market ya. Dan market ini sebenarnya sangat luas sekali teman-teman. Teman-teman bisa bergerak di bidang apa saja. Ada 3 bidang usaha sebenarnya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Anda cocoknya di bidang usaha apa? Ada di bidang komoditi. Jadi kalau komoditi ini adalah barang-barang kebutuhan pokok. Biasanya kalau di sini modalnya tidak terlalu besar, tapi untungnya kecil, tapi perputarannya cepat. Seperti sembako ya, terus pulsa, itu adalah termasuk barang komoditi. Tapi kalau Anda ingin memperbesar usaha ini, memang modalnya harus besar, tapi sekali lagi jangan hutang. Anda harus mengumpulkan dulu modal dari menggarap pasar, seperti itu. Jadi yang pertama adalah jenis komoditi, biasanya untungnya antara 5-10-15% biasanya itu. Yang kedua adalah di bidang fashion atau tren ya. Tren ini bisa masuk di kuliner, bisa masuk di fashion ya. Produk-produknya ini sangat luar biasa perkembangannya, terutama fashion ya, baju, kaos, baju, celana, sepatu, dompet, semuanya itu masuk fashion atau kuliner atau makanan. Itu adalah pilihan yang kedua. Biasanya untuk usaha ini itu keuntungan yang diambil adalah kisaran antara 50-100%. Sekali lagi jangan juga utang, tetap gunakan modal yang ada. Dibangun dulu mulai kecil, terus naik gitu. Sekali lagi jangan hutang di bank atau investor. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah dari jenis yang namanya spesifik. Spesifik itu adalah produk-produk yang khusus, yang dimana produknya itu tidak banyak di pasaran. Tidak banyak di pasaran, tapi dijualnya harganya itu agak lebih mahal. Karena memang yang dibutuhkan untuk solusi kehidupan dari masyarakat. Contoh yang sederhana, misalkan ibu-ibu yang wajahnya berjerawat, ya, tentu
dalam penyembuhannya pakai sabun biasa dengan sabun jerawat akan beda. Bahan bakunya hampir sama, mungkin untuk sabun jerawat hanya ditambah formula khusus yang bisa menyembuhkan jerawat itu, tapi harganya bisa berkali-kali lipat. Kalau mungkin sabun biasa itu harganya katakanlah 10.000, mungkin sabun yang ada untuk jerawat bisa 50.000, bisa 5 kali lipatnya. Sehingga untungnya biasanya untuk spesifik ini bisa sampai 200%. Contoh lagi misalkan pelangsing tubuh. Nah, ini ibu kan ingin kurus. Bagaimana Anda menemukan formula jamu atau obat atau apapun yang bisa membantu solusi dari ibu ini. Lagi misalkan adalah penghemat listrik, penghemat BBM, itu semua ada. Atau yang lain-lain. Anda bisa mencari di Google, Anda bisa mencari di YouTube. Itu teman-teman sedikit sharing tentang bagaimana kita harus bisa menggarap pasar atau market dengan sebaik-baiknya. Saya usahakan teman-teman, saya doakan tetap semangat, tetap fokus untuk membangun usahanya. Usahakan jangan hutang, gunakanlah modal yang Anda miliki saja. Sekian, nanti akan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.